Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, masih di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Siapa hari ini yang tidak masuk? Bunia cek dulu. Siapa yang tidak masuk? Jalu. Jalu kenapa Jalu? Izin. Ya, Jalu tidak masuk ya, izin ya. Baik, seperti biasa, anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Masih ingat tepuknya SD Caca Barna? Masih ingat? Tepuk SD Caca Barna. Agamis, peduli, Kreatif, terampil, mandiri. Yes. Sekali lagi tepuk SD Caca Barna. agamis, peduli, kreatif, Terampil, mandiri. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa semangatnya. Pagi hari ini sudah cantik, sudah ganteng, siap belajar bersama Bunia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita murojaah hafalan surah pendek terlebih dahulu. Kita mulai dengan surah Al-Fil. Wahidun, isnaini, salasatun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama pembelajaran kisah teladan Wali Songo. Pertemuan yang ke-1, materi terakhir di semester 2 ya. Kisah teladan Wali Songo. Anak-anak sebelum belajar kisah teladan Wali Songo, kira-kira siapa yang tahu? Kita belajar apa ya? Tunjuk jari. Mbak Ernest? Kisah teladan Nabi Muhammad. Kisah teladan Nabi Muhammad, ya betul. Teladan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Mas Ilham? Jujur, ya. Nabi Muhammad karena kejujurannya mendapat gelar apa? Al-Amin. Baik, kita akan belajar kisah keteladanan Wali Songo. Tadi malam di grup Bunia sudah sampaikan beberapa informasi untuk membawa 1 buku paket agama, 2 LKPD dan 3 alat tulis. Sudah dibawa semua toh? Ya, sudah dibawa. LKPD-nya sudah disiapkan. Nanti kita akan belajar bersama permasalahan di LKPD tersebut. Dilanjut ya. Baik, apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya terdiri dari 3. Yang pertama, menganalisis kisah keteladanan Wali Songo. Yang kedua, menyimpulkan kisah teladan Wali Songo. Yang ketiga, mengaitkan perilaku terpuji Wali Songo untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita 3 kali pertemuan di pembelajaran kisah teladan Wali Songo. Yang pertama ini membahas makna wali Allah. Kemudian pertemuan yang akan datang membahas usaha dakwah, biografi Wali Songo. Kemudian pertemuan yang ketiga membahas tentang bagaimana nanti sikap yang bisa kita teladani setelah belajar Wali Songo. Paham anak-anak? Paham ya? Dilanjutkan coba. Setelahnya coba silakan dengan aktif nanti komentari apa yang terdapat di dalam gambar ini. Perhatikan dulu. Bunia beri waktu 2 menit. Coba dari sekarang, coba perhatikan. Ada 2 gambar. Gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Coba cermati dulu sambil berpikir. Nanti apa yang didapat dari gambar itu. Bunia beri waktu ya. Pernah melihat gambar itu tidak sebelumnya anak-anak? Belum. Coba sekarang kita mulai dari gambar yang sebelah kiri dulu. Bunia mau tanya, coba Mbak Cahya, gambar yang kiri itu coba dideskripsikan gambar tentang apa Mbak yang kiri itu? Coba. Yai. Jumlahnya ada berapa? 9. Pasalnya berbeda-beda nggak itu? Nah, itulah yang nanti akan kita kenal dengan nama Wali Songo. Songo itu jumlahnya berapa? 9. Iya. Ya, kata Mbak Cahya gambar yang kiri itu gambar Yai ya, jumlahnya 9. Ada yang mau menambahkan gambar yang kiri? Mas Delon mungkin. Gambar apa lagi selain gambar Yai? Ustadz boleh, sama. Ya, itu semua pakai sorban. Gambar yang kiri, ya toh? Ustadz, Kiai boleh. Sekarang amati gambar yang kanan. Gambar yang kanan ada berapa orang nak di sana? 3. Ya, ada 3 orang. Coba silahkan, Mbak. Ya, Mbak Sila. Tentang apa gambar yang kanan? Ustadz yang sedang berdakwah, boleh. Itu yang sedang
sedang berdakwah yang tangannya begini ya, sedang mungkin menerangkan, memberikan arahan bisa terhadap siapa yang belajar di depannya itu. Siapa lagi yang mau menambahkan? Yang depan, yang gambar kanan. Mas Fahri? Oh, Pak Ustadz sedang mengaji. Masa Pak Ustadz mengaji? Pak Ustadz sedang berdakwah tadi. Kiai sedang berdakwah sama saja. Nah, gambar yang kanan, kalau Bunia simpulkan hampir mirip dengan gambar yang kiri. Gambar yang kanan itu bisa kita sebut dengan gambar wali yang sedang berdakwah. Nah, pernah dengar kata wali sebelumnya? Pernah. Wali, pernah belum? Pernah. Wali? Murid. Murid. Wali? Kelas. Wali murid. Wali kelasnya kalian siapa? Pak? Denny. Wali muridnya anak-anak siapa? Orang tua. Berarti wali murid itu kan wakil. Wakil pada siapa? Wakil ketika orang tua berkomunikasi dengan guru. Oh, kendala anak saya dalam belajar apa? Kurangnya apa? Itu wali. Wakilnya kamu. Berarti kesimpulannya wali adalah wakil. Paham? Sampai gambar di sini wali apa? Wakil. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar siapakah wali Allah itu. Ada 4 nama, ada 4 gambar. Nanti kita akan tahu satu persatu. Dilanjutkan. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang tahu setiap hari dengar kata iman? Rukun iman, rukun Islam, iman kepada Allah. Iman itu apa? Ya, Mbak Ernest. Percaya atau yakin? Percaya atau yakin? Percaya ya, percaya atau yakin. Berarti di mana? Dalam hati. Iman itu dalam hati. Percaya tidak kamu kalau Allah itu ada? Percaya. Percaya enggak kalau ada malaikat? Itu yang namanya rukun iman. Iman itu kita percaya, meyakini dalam hati. Nah, wali Allah itu orang yang beriman. Berarti iman kepada siapa wali itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah wajib hanya kepada Allah. Berdoa wajib kepada Allah. Berarti kalau kita meminta pertolongan kepada selain Allah, boleh atau tidak? Tidak. Contoh, meminta pertolongan kepada selain Allah. Misalnya yang sudah dan banyak terjadi di masyarakat, usaha pesugihan. Pesugihan itu di mana berdagang, kemudian nanti menghalalkan segala cara, pergi ke dukun, minta apa mungkin diberi tumbal supaya usahanya laris. Nah, berarti kan dia percaya sama kesaktian dan kekuatan dukun itu. Berarti itu percaya kepada selain Allah, namanya syirik. Contohnya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contoh lagi, percaya akan kekuatan-kekuatan hal gaib selain Allah. Itu yang tadi dinamakan animisme, dinamisme. Menyembah pohon, tidak boleh. Mau menikah, sowan mbah dukun. Biar sakti, biar nggak pernah sakit, sowan mbah dukun. Biar dikasih mantra-mantra, biar sehat selamanya, rezekinya banyak, hartanya banyak, tapi dengan cara yang mudah. Berarti itu namanya sudah perbuatan syirik. Ingat ya anak-anak, syirik itu dosa besar. Syirik merupakan sebuah kedoliman, dosa besar, tidak boleh. Nah, berarti wali songo Allah itu syirik atau tidak? Wali songo berarti syirik atau tidak? Tidak. Imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan. Nah, setelahnya boleh sudah dulu Pak Din. Yo, silakan minum. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf, ini yang kaitannya dengan syirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba disimak anak-anak bisa saksikan. Fariqun hada wa fariqun haqqo alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lain disesatkan. Maka mereka sesungguhnya telah menjadikan setan itu sebagai wali selain Allah, dukun tadi, pohon tadi. Sementara mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan hidayah. Menyembah dukun, menyembah pohon akan mendapat hidayah. Hidayahnya apa? Nanti kaya dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, dilanjutkan. Ya. Jadi arti takwa tadi sudah. Keimanan wali Allah itu menghasilkan ketakwaan. Kemudian ketakwaannya adalah buah dari keimanan. Iman percaya, yakin, melaksanakan hal yang wajib, hal yang sunnah, menghindari yang makruh dan tidak syirik. Itu poinnya. Paham ya? Dilanjutkan. Nah, para wali Allah ini menjalankan hal yang wajib, sunnah, menghindari hal yang makruh. Ini sama perkara yang diharapkan seperti tadi. Selanjutnya, baik, setelah mempelajari materi yang Bunia sampaikan, anak-anak ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Tidak ya, insya Allah ya. Sekarang coba persiapkan LKPD-nya di meja kalian masing-masing. Sudah di print ya LKPD-nya ya. Terdiri dari 3 lembar. Nanti bisa dinamai. Untuk LKPD yang pertama, Buni akan berikan instruksi cara mengerjakannya. Yang pertama ada 2 gambar, gambar bunga dan potnya. Silakan nanti anak-anak bisa dicetak di pernyataan yang sesuai dan bisa disilang di pernyataan yang sesuai. Itu LKPD yang pertama. Ya, silakan untuk bisa langsung dikerjakan LKPD yang pertama. Langsung Bunia beri waktu. Yuk, dibaca dulu. Ya, syirik dan menyekutukan Allah. Yang kedua, takwa pada Allah. Yang ketiga, menyembah patung dan berhala. Kemudian usaha dakwah. Kemudian selalu bermaksiat. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Jatuh itu mas, ya Ben. Ya. Berapa soal? 5. Sudah paham? Selesai? Selesai. Siapa yang belum? Tunjuk jari. Siapa yang belum? Sudah? Sudah semua? Mudah atau susah? Mudah. Silakan Mbak Anin sekarang maju ke sini, Mbak Anin. Coba punya pandu, Mbak Anin maju ke sini. Nomor 1, gambar nomor 1. Dibaca Mbak Anin. Syirik dan menyekutukan Allah. Silang atau centang? Silang. Kenapa ini dilarang? Karena tidak sesuai dengan wali Allah. Yang kedua, takwa pada, coba diturunkan nggak apa-apa biar benar. Yang kedua apa? Takwa kepada Allah. Silang atau centang? Centang. Takwa tadi apa? Menjalankan pintar, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti wajib ya itu ya. Yang ketiga, dibaca. Menyembah patung dan berhala. Silang atau centang? Silang. Kenapa silang? Termasuk menyekutukan Allah. Pintar. Kemudian yang keempat, usaha dakwah. Silang atau centang? Siapa yang biasa berdakwah di sini yang punya jelaskan?
wali songo. Yang terakhir, Selalu bermaksiat. selalu bermaksiat. Sila atau centang? Sila. Sila. Sesuai atau tidak dengan wali songo? Tidak. Betul semua. Siapa yang masih menemui kesulitan? Ada yang 5 itu salah satu? Tidak? Tidak. Terima kasih Mbak Ani, tepuk tangan. Sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD yang kedua. Di LKPD yang kedua ini ya ada gambar. Ini LKPD yang kedua akan bunyinya bagi dalam kelompok. Perhatikan dulu, itu ditaruh. Perhatikan dulu. Di gambar yang pertama ada sebuah gambar, ada permasalahan. Ini ada orang caleg. Caleg itu calon legislatif, anggota DPR, ya misalnya bupati, wali kota. Tetapi sebelum pemilihan dilakukan, ini dia pergi ke dukun, minta doa. Di sini disampaikan Pak Ridwan tahun ini akan melaksanakan hajat besarnya, yaitu mencalonkan diri menjadi wali kota. Nah, tapi dia menyembah dukun. Nanti bisa dibaca. Ini masalah atau tidak? Masalah, karena dia menyembah dukun. Nah, nanti silakan dikomentari permasalahannya, ditulis bersama kelompok kalian, cari solusinya. Paham? LKPD yang kedua, LKPD kelompok yang kedua, ini ada gambar. Apa gambar ini? Ini gambar apa? Menyembah pohon. Pakai apa ini? Pakai nasi kuning, dikasih telur, ada tumpengnya, ada kerisnya. Masalah atau tidak ini? Masalah. Nanti dibaca masalah uraian di sebelahnya. Cari apa permasalahannya, cari solusinya, ya berdasarkan kelompok kalian. Paham sampai di sini? Bunyi akan bagi sekarang kelompoknya. Silakan langsung berpindah, bawa bukunya di nama-nama yang punya sebut. Kelompok 1 ya, pindah sesuai dengan namanya ya. Seperti tadi ya. Coba kelompok 1 Mbak Ani, Nadia, Cahya dan juga Belva. Kelompok 2 berarti kelompok 2 Janeta, Balkis, Ernest dan juga silakan kamu pindah di kelompok sini ya. Berarti kelompok 3-nya Mbak Sira, kemudian Ernest, Nasfa, Fahrian dan juga Arta. Nah, kelompok 4-nya Pales, Rehan, Ilham, Delon dan Albara. Sudah ya? Berpindah. Ada berapa kelompok? 4. Ingat-ingat, ini nanti ada kartu. Kelompok 1 bunyinya kasih nama kelompok disiplin. Kelompok 2 bunyinya beri nama kelompok cerdas. Ingat-ingat namanya. Kelompok 3 kelompok agamis ya. Kelompok terakhir namanya adalah kelompok solih ya. 4, 1, 2, 3, 4. Ingat-ingat ya namanya ya. Sekarang silakan masing-masing untuk berembuk. Yang menulis satu saja. Silakan untuk dikerjakan poin-poin tadi yang Bunia sampaikan. Yuk, yang kemarin. Yuk, dikerjakan. Yuk, silakan dikerjakan ya. Yuk, silakan untuk bisa berembuk ya dengan kelompok kalian untuk dikerjakan ya. Ya, yuk. Ya, silakan ditulis. Tidak boleh ada ya. Yuk, ditulis. Yuk. Ya. Yuk, silakan berembuk. Tidak boleh ada yang pokoknya duduk manis, tidak boleh. Silakan ditulis. Tidak boleh duduk manis. Ya. Silakan untuk berembuk apa masalahnya, apa solusinya, ya silakan untuk yang aktif. Ya Mas Albara. Ya, ditulis. Yuk, apa permasalahannya, apa solusinya.
pilih waktu. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, jangan lupa dikasih solusi ya. Jangan lupa untuk dikasih solusi. Iya, ada 2, ditulis semua. Kaitkan dengan ciri tadi, solusinya bagaimana? Ya. Ayo kelompok sini, ayo Mas Males, berpikir, jangan diam saja. Yuk semua berembuk, semua kasih ide. Ya. Baik anak-anak semua sudah selesai atau belum tugas kelompoknya? Sudah? Belum? Kelompok 3 sudah belum? Sudah. Kelompok 4 sudah belum? Sudah. Sekarang waktunya maju presentasi. Silakan masing-masing Bunia tunggu. Untuk kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Ya Mbak Ani, silakan maju dibaca. Sini Mbak. Yang keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras Mbak. Kami dari kelompok 1, kelompok disiplin akan menyampaikan presentasi dan penjelasan tentang gambar 1, yaitu tentang masalah pergi ke dukun untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang kaya. Menurut pendapat kami, hal tersebut tidak benar karena mencari dukun termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Padahal kita hanya diperbolehkan menyembah, berdoa dan memohon segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh menyekutukannya dan percaya pada selain Allah. Dukun bukan Tuhan yang tidak bisa memberi apa yang kita butuhkan. Dukun dengan manusia biasa yang punya kemampuan terbatas. Jadi dia tidak pandang kita sendiri dan meminta pertolongan. Tentunya sikap tersebut di atas jelas tidak sejalan dengan keinginan manusia, yaitu beriman dan menyembah kepada Allah. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh melakukan ibadah syirik dan menyekutukan. Ya, coba pinjam Mbak Anin. Tepuk tangan untuk Mbak Anin. Ya. Di kelompok 1 dijabarkan masalahnya. Pergi ke dukun, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah. Diberikan kesimpulan. Tapi di kelompok 1 belum ada satu yang tertinggal di kelompok 1. Kita beri kesempatan kelompok 2 untuk maju. Siapa yang mau mewakili? Mbak Ernest, silakan. Mbak Ernest, yang keras Mbak Ernest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, kelompok cerdas akan menyampaikan presentasi dan penjelasan tentang gambar 1, yaitu tentang masalah pergi ke dukun untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang caleg. Menurut pendapat kami, hal tersebut tidak benar karena mempercayai dukun termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Padahal kita hanya diperbolehkan menyembah, berdoa dan memohon segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh menyekutukannya dan percaya kepada selain Allah. Dukun bukan Tuhan, tidak bisa memberi apa yang kita minta. Dukun hanya manusia biasa yang punya kemampuan terbatas. Jadi makhluk kita pantas kita sembah dan mintai pertolongan. Tentunya sikap tersebut di atas jelas tidak sejalan dengan keimanan manusia, yaitu beriman dan menyembah hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik dan menyekutukan Allah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan yang mewakili
menjelaskan masalahnya. Tapi masih ada yang kurang juga. Nanti ditanggapi. Kelompok 3, siapa yang mau maju? Mewakili. Mas Maurian, silakan. Yang keras dari sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok agamis akan menyampaikan presentasi dan penjelasan tentang gambar 1, yaitu tentang permasalahan pergi dan main dukun untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang calon. Menurut pendapat kami, hal tersebut salah dan dosa besar karena mempercayai dukun termasuk perbuatan menyebutkan Allah. Padahal kita hanya diperbolehkan berdoa dan memohon segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia datangin dan dia berdoa. Hal tersebut tidak sesuai dengan ciri keimanan yang lain, yaitu beriman dan bertakwa menurut Allah. Sebagai seorang muslim kita harus beriman dan bertakwa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 kelompok atas agamis. Ya, sudah bertanya. Kita lanjut ke kelompok 4. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Mas Ilham. Sini Mas Ilham. Silakan dipresentasikan dengan jelas supaya teman-teman yang lain mendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok Soli akan menyampaikan presentasi dan penjelasan tentang gambar 1, yaitu tentang menganggap dukun dapat membantu untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang caleg. Menurut pendapat kami, hal tersebut dosa besar karena mempercayai dukun termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Padahal kita hanya diperbolehkan menyembah, berdoa dan memohon segala keinginan kita kepada Allah semata. Ya. Jadi pergi ke dukun bukan jalan keluar yang benar. Seharusnya hal yang harus dilakukan Pak Ridwan adalah berusaha dengan baik menggalang dan mencari simpati orang lain serta menyerahkan segala Kepada Allah. setelah kita melakukan ikhtiar dengan baik. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ciri keimanan dan ketakwaan wali Allah, di mana tidak dicampuri dengan Kesyirikan, yaitu Jadi kesimpulannya adalah dalam hidup dan wajib disembah hanya Allah dan tidak boleh percaya kepada selain Allah. pintar, lengkap sekali. Kelompok 3, kelompok 4, beri tepuk tangan. Ya. Presentasikan dengan berani, dengan percaya diri, mewakili kelompoknya. Ada yang sudah menjelaskan masalahnya, ada yang sudah menjelaskan kesimpulan, ada yang sudah lengkap sekali. Sekarang gilirannya satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mengomentari. Coba siapa yang mau tunjuk jari mengomentari hasil kerja kelompok lain? Ya, Mas Delon mau mengomentari kelompok berapa? Kelompok 1, silakan maju Mas Delon. Sini Mas Delon. Ya. Dibaca yang keras. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat kelompok 4, presentasi kelompok 1 sudah bagus. Sudah menampilkan perbuatan syirik pada gambar, akan tetapi belum ada solusinya. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Delon. Nah, kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 4. Presentasinya sudah bagus, masalahnya sudah disajikan, kemudian uraiannya sudah, tapi belum ada solusinya. Terus Pak Ridwan harus bagaimana? Itu belum ada. Di kelompok 1 itu hanya disampaikan kesimpulan. Gitu ya. Terima kasih yang sudah menanggapi. Nanti bisa dikoreksi ya, ditambah. Terus Pak Ridwan itu harus bagaimana? Kalau mau data salah gitu ya. Lanjut, siapa lagi yang mau menanggapi? Ya, Mbak Nasfa mau menanggapi kelompok 2 ya, kelompoknya Mbak Erna, silakan maju dari sini. Baca
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat yang ketiga, presentasi kelompok jelas dan bagus, akan tetapi belum ada solusinya. Sebaiknya memohon dan meminta pertolongan dari kepada Allah. Nah, ini sama. Terima kasih tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Menurut kelompok 3, presentasi kelompok 2 sudah bagus. Sudah ada masalah, tapi belum diberi solusi. Solusinya apa? Sebaiknya meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dunia kasih tahu ada satu kelompok yang sangat bagus dalam memberikan presentasi. Ini kelompok 4 punya Mas Ilham dan kawan-kawan. Di sini disampaikan perbuatan syirik, ada solusinya, ada kesimpulannya, bahkan tidak sesuai dengan keimanan dan wali songo. Nanti bisa pinjam ya, untuk seperti apa kelompoknya Mas Ilham buat belajar anak-anak semua. Baik, untuk materi mempelajari pelajaran di LKPD sudah selesai. Kita berhasil mengerjakan 2 tugas ya. Untuk tugas di lembar ketiga ini nanti bisa dikerjakan mandiri di rumah. Ini ya, bisa dikerjakan mandiri di rumah. Untuk pertemuan yang akan datang bisa dikumpulkan. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bunia berikan evaluasi. Berarti kalau evaluasi harus bisa menjawab. Karena tak tanya ada pertanyaan? Tidak ada. Bunia akan berikan 4 kartu. Kelompok 1 ini kartunya biru, nah taruh di sini. Kelompok 2 itu kartunya oranye, ya. Kelompok 3 kartunya kuning. Kelompok 4 kartunya pink. Silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Bunia hitung sampai hitungan ke-5. 1, ya, 2, 3, 4, ya, betul. Pegang masing-masing kartu. Akan Bunia jelaskan, perhatikan semua yang di situ. Perhatikan, ya. Ini akan menjadi tonggaknya kamu yang duduk di situ mewakili kelompok. Akan Bunia berikan pertanyaan, nanti silakan menjawab. Bagi yang menjawab benar, poinnya 1. Bagi yang salah, poinnya 0. Paham? Nah, nanti kelompok mana yang jawaban benarnya paling banyak akan Bunia beri hadiah sebagai kelompok yang kerjasamanya bagus. Kalau susah bisa tanya sama kelompoknya. Misalnya Mbak Anin, sebenarnya apa tanya dengan kelompoknya. Tapi jangan sampai salah tanya kelompok. Kamu kalau tidak tahu juga bisa tanya sama kelompoknya. Paham? Paham ya? Pegang masing-masing kartunya. Kalau bisa jawab, silakan tunjuk jari pakai kartunya ini. Paham ya? Oke, Bunia mulai soal yang pertama. Langsung akan Bunia hitung. Ya, gak usah rebutan. Pokoknya tahu langsung angkat tangan pakai kartunya. Paham ya? Nomor 1. Tadi Bunia menjelaskan seputar keimanan wali Allah. Sebutkan pengertian dari iman dan takwa. Kelompok 2. Iman, percaya atau yakin. Takwa, 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 takwa. takwa. Tunjuk jari takwa, Mbak Anin. Ya, iman. Ya, berarti yang betul Mbak Anin tepuk tangan. Percaya dan yakin, kemudian menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Kelompok berapa? 1. Kita beri poin 1 untuk kelompok 1. Selanjutnya, ya. Tadi Bunia beri penjelasan surah Al-Quran yang sesuai dengan keimanan wali songo ada di Al-Quran surah berapa? Tunjuk jari. Mas Ilham. Yunus. Tepuk tangan surah Yunus. Kelompok 4 nilainya 1. Dilanjutkan. Sekarang coba ya. Kalau tidak bisa, kalau kamu sudah tunjuk jari tapi tidak bisa tanya sama kelompokmu. Diajak berpikir. Baik, paham? Ya. Sebutkan basis usaha dakwah wali songo. Tunjuk jari tadi. Basisnya di daerah mana saja? Kalau tunjuk jari nggak bisa
menguasai utara Jawa. Sudah 1, 2, 3 pertanyaan. Pertanyaan kembali. Nah, apa tadi Wali Songo dalam menyebarkan dakwahnya di daerah Jawa itu sebelumnya masyarakatnya beragama apa? Jadi ya, kelompok 1 Hindu dan Buddha. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian, yuk kalau tidak tahu bisa tanya ya. Yuk, ambil diulang lagi. Dunia tambah. Sebutkan pengertian dari syirik. Ya, kelompok 2. Menyebutkan Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, bagaimana, seru atau tidak evaluasinya? Ya, bisa bermain dengan baik. Sekarang dunia jumlahkan. Untuk kelompok 1 bisa menjawab 5 soal dengan benar. Kelompok 2, kelompok 3 1, dan kelompok 4 juga. Berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan di bawah. Di bawah duduk menuju kelompoknya masing-masing. Nah. Ya, berarti kelompok yang bisa menjawab dengan benar banyak. Silakan maju ke depan. Bocor ya Pak Den? Silakan bisa. Bagaimana evaluasinya, seru atau tidak? Seru ya? Ya. Ternyata teman-temannya ada yang bisa menjawab dengan cepat, ada yang masih bingung. Kita jumlahkan. Untuk kelompok 1 berhasil menjawab 5 soal dengan benar. Kelompok 2, kelompok 3 1, kelompok 4 2. Berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, seperti janji dunia, silakan perwakilan kelompok 1 bisa maju baris di sini untuk menerima hadiah dari dunia. Baris ke depan anak. Nah, karena kelompok 1 sudah bisa menjawab dengan benar, dunia beri hadiah. Ya. Dicontoh ya, besok belajarnya yang rajin. Tepuk tangan semua untuk kelompok 1. Kembali teman. Ya. Tidak terasa 2 jam pembelajaran telah kita lalui bersama. Dari penjelasan dunia ada yang mau anak-anak tanyakan? Sekarang waktunya kesimpulan. Siapa yang bisa tunjuk jari kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tunjuk jari. Kesimpulannya apa? Mbak Ernest bisa? Kesimpulan. Yuk. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, kemudian melakukan wajib, sunnah, dan meninggalkan makruh. Satu lagi, menjauhi perbuatan syirik. Coba diulangi lagi kesimpulannya. Mbak, wali Allah menjalankan hal yang wajib, sunnah, meninggalkan dan tidak. Ya, wali Allah adalah orang yang beriman, bertakwa, melaksanakan hal yang wajib, sunnah, dan meninggalkan syirik. Paham sampai di sini? Kalau paham, bagaimana ekspresi belajar hari ini? Apakah senang atau sedih anak-anak? Senang ya? Besok kita akan berjumpa kembali dengan pembelajaran yang kedua, biografi usaha dakwah Wali Songo. Ya, sekarang silakan untuk ditutup pelajarannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bunia cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.